Tubuh Si Hao sudah lelah. Dia berusaha menahan malapetaka yang menimpanya sendiri. Serangan di alam Raja Abadi, kemungkinan dia bisa mati kapan saja. Namun di sisi lain ada Raja Abadi Ao Cheng yang menatapnya, ingin mengakhiri hidupnya. Bagaimana dia bisa menghadapi ini? Itu terlalu sulit. Dalam kehidupan ini, meskipun dia memiliki guru yang dihormati, meskipun dia memiliki teman-teman yang kuat, dibandingkan dengan raja yang tidak pernah mati, mereka benar-benar tidak cukup. Bahkan jika dia memiliki metode yang sangat mengejutkan, tetap saja tidak ada cara untuk keluar dari situasi ini. Saat ini, semua yang lain tidak ada gunanya. Di hadapan Raja Abadi, rencana apa? Metode apa? Semua itu tidak cukup. Satu telapak tangan dapat menghancurkan semuanya menjadi berkeping-keping, mengakhiri semua kehidupan mereka. Perbedaannya terlalu besar. Pada level itu, tidak peduli berapa banyak trik yang kamu miliki, berapa banyak metode, satu tinju dapat menghancurkan segalanya. Tidak ada pengaturan yang dapat melakukan apapun. Senior, kalian semua harus mundur saja, kata Si Hao. Dia tahu bahwa penguasa wilayah terlarang akan berusaha sekuat tenaga demi membantunya, berharap untuk memberinya waktu. Namun, itu tidak akan cukup. Dia baru saja mulai menghadapi malapetaka besar ini, bagaimana mungkin ujian Raja Abadi ini dapat diselesaikan dengan mudah? Itu sampai pada titik di mana bahkan jika tidak ada yang datang untuk ikut campur, jika dia diberi banyak waktu, dia mungkin belum tentu berhasil. Itu terlalu sulit. Si Hao memikirkan banyak hal. Dalam kehidupan ini, dunia ini, dia selalu berjuang, itu benar-benar sangat sulit. Orang lain tidak dapat banyak membantunya, dia harus menghadapi semuanya sendirian. Si Hao meraung. Dia benar-benar tidak mau, benar-benar dipenuhi dengan kemarahan. Dia sebelumnya sangat percaya diri, merasa bahwa jika dia diberi dunia yang damai, yang memungkinkannya untuk tumbuh, dia akan menjadi tak tertandingi di bawah langit. Pada saat itu, dia akan menguasai banyak hal, membunuh sampai tidak ada yang berani mengklaim sebagai yang paling kuat, menghancurkan semua musuh. Namun, pada akhirnya, lingkungan seperti ini masih belum ada. Penguasa wilayah terlarang tidak mundur, malah berubah menjadi pria berpakaian putih, kulitnya seperti batu giok halus, luar biasa dan menyendiri. Dia berdiri di sana di depan tangan besar berwarna kuning tanah. Pada saat yang sama, tulang lengan emas menjadi lebih besar, juga datang ke sini. Itu melepaskan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya, auranya menakutkan, memotong jalan di depan. Adapun tengkorak kristal dan bola mata yang berdarah, mereka juga naik ke langit, bersiap untuk bertempur. Kalian semua? Aku tidak melihat kalian saat itu. Jika tubuh kalian masih lengkap, menghentikanku di sini tidak akan terlalu mengejutkan. Tetapi sekarang, apakah ada artinya? Kata Ao Cheng. Suara itu dingin, kejam dan kejam, tidak memiliki sedikit pun jejak kehangatan, seolah-olah itu membekukan seluruh kosmos. Karena tidak ada pilihan lain, maka kita akan melepaskan sedikit saja kecemerlangan terakhir. Meskipun penguasa wilayah terlarang itu tampak sangat halus, sifatnya tidak kenal ampun. Meskipun tahu bahwa tidak akan ada akhir yang baik, dia tetap ingin bertarung. Dia sendiri sudah mati, sekarang tidak lebih dari setengah tengkorak ditambah sedikit sisa kemauan. Jadi bagaimana jika itu benar-benar menghilang? Dia tidak merasakan sedikit pun keengganan. Ketika murid terakhir yang diasuhnya diserang, bagaimana mungkin dia rela menyaksikannya begitu saja? Hahaha. Ao Cheng tertawa keras. Seluruh dunia ini bergetar, akan runtuh kapan saja. Pada akhirnya, tawanya berubah menjadi niat membunuh yang tak tertandingi, akan mengambil tindakan. Teman Dao, mengapa harus bersikap begitu dingin? Niat membunuhmu terlalu kuat. Tiba-tiba, gerbang abadi terbuka. Suara Pan King terdengar. Meskipun bantuan masa lalu telah dikembalikan, ketika dia melihat bahwa penguasa wilayah terlarang akan benar-benar menghilang, dia masih menghela nafas, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Raja Pan, tolong lihat saja dari samping, kata Ao Cheng. Bagaimana kalau aku menolak? Tanya Raja Pan. Teman Dao, aku harus memintamu untuk bertarung melawanku, kata seseorang. Raja Abadi Wancu muncul, membawa papan catur, tiba di istana Raja Pan, berhenti di sana. Dia duduk, tidak membiarkan Raja Pan mengambil tindakan, menghadapnya. Bagus, bagus, bagus. Suara dingin Raja Pan terdengar. Dia ingin mengambil tindakan, tetapi pada akhirnya, Raja Abadi Taisi juga datang, berdiri di depan istananya. Kemudian,
Sebuah tangan terulur ke arah gerbang abadi. Teman Dao, karena kalian kenal dengan Raja Pan, bagaimana kalau kalian datang ke sini untuk mengobrol? Raja Abadi Taisi juga mengambil tindakan, mengirimkan suara ke penguasa wilayah terlarang dan yang lainnya. Sebuah tangan besar yang ditutupi oleh energi kacau muncul di 9 langit 10 bumi, memasuki kosmos, menghentikan penguasa wilayah terlarang, tengkorak kristal, tulang lengan emas, dan bola mata berdarah. Semua orang tua aneh itu merasa tidak berdaya. Bahkan jika mereka ingin mengerahkan seluruh tenaga, mereka tidak dapat mengubah banyak hal. Saat ini, bukan hanya satu Raja Abadi yang ingin mengambil tindakan, benar-benar membuat mereka tak berdaya. Sekarang, saatnya untuk membunuhmu. Raja Abadi Ao Cheng berbicara, suaranya menjadi semakin dingin. Ao Cheng, kau orang tua, datanglah. Hari ini, aku akan melawanmu sampai akhir. Si Hao berteriak, membawa amarah yang tak berujung, serta semangat juang yang pantang menyerah. Dia menjadi gila. Karena dia sudah merasakan bahwa dia mungkin akan mati, maka dia hanya akan benar-benar pergi untuk bangkrut. Saat ini, situasi Si Hao sangat sulit. Dia menghadapi dao besar tak berujung yang mengalir turun saat menghadapi Ao Cheng. Jika aku membiarkanmu melewati ini, bahkan jika kau tidak menjadi Raja Abadi, melainkan sesuatu yang mirip dengan 10 setan, kau masih akan mampu menantangku. Namun saat ini, apakah kau bahkan memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu? Ao Cheng berkata dengan dingin. Sebuah tangan besar turun, menyerang ke bawah, ingin membunuh Si Hao dengan satu telapak tangan. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk membalas? Si Hao mendidih karena marah, rambut hitamnya yang panjang seperti api yang menyala. Simbol-simbol dao besar terjalin, api yang mengamuk melonjak. Dia menahan rasa sakit saat menyerang di alam Raja Abadi, melepaskan tinju keluar. Tubuhnya baik-baik saja, mencapai level ini. Hanya saja, keterampilan daonya masih belum cukup, penempaan roh primordialnya belum lengkap. Mata Raja Abadi Ao Cheng sangat dalam. Dia tidak hanya menggunakan daging Raja Abadi, dia juga menggunakan keterampilan dao yang tak tertandingi untuk menghancurkan Si Hao. Pada saat ini, suara lonceng terdengar, mengguncang 9 langit 10 bumi. Seberkas cahaya cemerlang terbang keluar, menghadap tangan besar itu, membantai jalannya menuju Raja Abadi Ao Cheng bersama dengan Si Hao. Sedangkan di sisi lain, penguasa wilayah terlarang juga panik. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan Raja Abadi Taisi, ingin maju, menyelamatkan muridnya dari bahaya. Hah? Pada saat ini, banyak orang terkejut. Bahkan Raja Abadi Ao Cheng mengerutkan kening, melihat ke depan. Tempat itu meledak dengan cahaya cemerlang. Tangannya tidak dapat membunuh Si Hao. Itu karena Si Hao menjadi gila, mengerahkan seluruh kekuatannya. Dagingnya sudah mencapai level ini. Meskipun seluruh tubuhnya berlumuran darah, tetap saja tidak mungkin dia akan mati semudah itu. Pada saat yang sama, ada bola cahaya yang menunjukkan kegunaan terbesar. Ada seorang wanita yang muncul, ketampanannya luar biasa, pakaian putihnya lebih murni dari salju. Ada jejak yang berkedip-kedip di dahinya, di depannya ada bola cahaya yang mengeluarkan suara lonceng tanpa henti. Ye Qingxian. Sebenarnya dia yang muncul di sini. Ini di luar prediksi semua orang, bahkan mata Si Hao berkedip-kedip dengan cahaya. Pada akhirnya, dia menghela napas ringan, berkata, "Kau harus pergi, kau seharusnya tidak terlibat dalam hal ini." Dia tahu bahwa tidak peduli siapa yang dia tahu yang datang, mereka tetap tidak bisa melakukan apapun sebelum niat membunuh seorang Raja Abadi. Lucu, jiwa senjata Raja Abadi tanpa akhir ada padamu. Sementara itu, kau adalah masa yang sama sekali tidak berbentuk, kabur dan tidak jelas, tidak termasuk dalam dunia ini, seharusnya tidak termasuk dalam zaman ini. Kata Raja Abadi Ao Cheng. Ini membuat alis Si Hao melonjak. Dia menatap Ye Qingxian. Ye Qingxian menghela napas. Ia menatap Si Hao dan berkata, "Aku ingin melihat jejak kakimu, menyaksikan keajaibanmu, hanya saja aku datang terlalu cepat, tetap saja harus pergi pada akhirnya." Siapa sebenarnya dirimu? Dari mana asalmu? Ekspresi Si Hao serius. Aku tidak seusiamu, aku ingin melihat beberapa hal yang telah terjadi padamu. Bagi orang-orang seusiaku, ini sangat penting. Namun, aku tidak akan bisa menyaksikannya. Ye Qingxian penuh penyesalan. Mereka yang terlibat dengan tahun-tahun yang kacau tidak memiliki akhir yang baik, tidak dapat banyak berubah.
Pada akhirnya, kau juga akan binasa. Raja Abadi Ao Cheng berkata dengan dingin. Kau? Si Hao menatap Ye Qingxian dengan kaget. Tidak seserius itu. Aku hanyalah jejak, sebuah wasiat. Bahkan jika aku menyebar, lalu kenapa? Tidak ada yang perlu ditakutkan. Ye Qingxian tersenyum. Senyumnya sedikit menyilaukan, tetapi ada juga air mata di wajahnya. Dia benar-benar ingin melihat semua tentang Huang, tetapi dia tidak dapat menunggu sampai hari itu. Waktu tidak mengizinkannya, dia sudah berhenti di sini terlalu lama. Dia bukan seseorang dari zaman ini, seharusnya tidak muncul di dunia ini. Semua orang yang menghalangi jalanku, terlepas dari mana asalmu, terlepas dari siapa dirimu, akan mati. Kata Raja Abadi Ao Cheng, hendak mengambil tindakan. Raja Abadi, tolong serahkan ini padaku. Jiwa senjata Raja Abadi tanpa akhir berbagi karma denganku. Dengan suara dang, suara lonceng yang besar terdengar. Ini datang dari wilayah terlarang di 9 surga. Seorang ahli yang mengerikan sedang menunjukkan metodenya, sebuah lonceng besar muncul, melayang di langit. Itu bergemuruh, terlebih lagi melepaskan cahaya dao abadi yang menyilaukan, ingin mengambil roh artefak di tangan Ye Qingxian. Lonceng besar itu adalah senjata Raja Abadi tanpa akhir untuk awalnya. Sekarang tidak memiliki roh artefak, menjadi mayat lonceng, berakhir di dalam wilayah kehidupan tertentu yang terbatas. Itu adalah pertempuran yang menggemparkan langit. Penguasa wilayah terlarang, tengkorak kristal, dan yang lainnya bertarung melawan tangan besar Raja Abadi Taisi, melepaskan cahaya yang ganas, hampir menghancurkan tempat itu. Sementara itu, di sisi ini, ahli dari wilayah terlarang kehidupan tertentu mengendalikan lonceng besar, juga mengambil tindakan, merebut roh artefak. Pada saat yang sama, Raja Abadi Ao Cheng juga mengambil tindakan, langsung menyerang Si Hao, ingin mengakhiri hidupnya sepenuhnya. Tempat ini menjadi kacau, terlalu menakutkan. Transformasi perwujudan. Si Hao meraung, matanya memerah. Dia tidak lagi memperhatikan kesengsaraan terobosan, membiarkan garis-garis hukum cahaya alami meretasnya. Sementara itu, dia bertarung dengan berdarah-darah, ingin mengalahkan lawannya bersamanya. Itu karena dia melihat bahwa penguasa wilayah terlarang itu ditekan sampai dia berubah menjadi tengkorak setengah putih salju, penuh retakan, hampir hancur. Dia juga melihat sendi-sendi tulang lengan emas itu patah, tidak dapat bertahan lagi. Adapun bola mata yang berdarah dan tengkorak kristal, darah yang pertama hampir mengering dan tengkorak yang terakhir berlubang, hampir lenyap sepenuhnya. Si Hao melepaskan raungan yang hebat. Dia menunjukkan kekuatan di tingkat 10 setan. Pada saat yang sama, dia melakukan transformasi di sini, menciptakan sosok-sosok yang mewujudkan Dewa Willow, Kun Peng, Kaisar Petir, dan Phoenix sejati. Kemudian, semua sosok ini menjadi satu, memasuki tubuhnya. Dia meraung, matanya merah padam, membantai jalannya menuju Raja Abadi Ao Cheng, menyerbu Raja Abadi Taisi. Metode transformasi perwujudan hebat adalah teknik ajaib, yang mampu menciptakan proyeksi magis orang lain. Namun, pada akhirnya, Si Hao masih dalam jalan buntu. Saat menghadapi malapetaka Raja Abadi, dia masih harus bertarung dengan Raja Abadi Ao Cheng. Situasinya benar-benar di luar kemampuannya. Bahkan jika dia benar-benar menciptakan figur-figur ini, dia tetap tidak akan sebanding. Dia telah bergabung dengan jajaran 10 setan. Teknik yang baru saja dia tunjukkan cukup aneh. Untungnya, situasinya saat ini tidak bagus atau kalau tidak, itu akan benar-benar merepotkan. Di dalam Valen Immortal Ridge, seekor makhluk berbicara. Suara bel yang berlarut-larut terdengar. Ye Qingxian menghela napas, tubuhnya menjadi pingsan. Itu karena apa yang disebut roh artefak direbut oleh yang lain, memasuki bel besar itu. Yang dia andalkan adalah bentuk ilahi dao abadi ini, jiwa senjata Raja Abadi tanpa akhir. Namun, sekarang itu tersedot. Semua yang menghalangi jalanku, mati. Tangan besar Raja Abadi Ao Cheng terulur di udara, dengan mudah menembus tubuh Ye Qingxian. Dia segera berhamburan menjadi hujan cahaya. Ah! Tidak. Si Hao meraung. Tidak perlu merasa sedih atau berduka. Aku seharusnya menghilang sejak lama. Ini bukan tubuh asliku, hanya sedikit keinginanku. Aku ada di masa depan. Mungkin suatu hari, kita masih bisa bertemu lagi. Suara Ye Qingxian terpancar, membawa penyesalan, kehilangan, dan emosi lainnya. Dia menghilang begitu saja.
Tiba-tiba, di sisi Si Hao, sebuah cincin meledak. Ini adalah sesuatu yang diberikan oleh tetua agung sebelumnya. Sosok bergegas keluar dari dalam, sangat layu, seluruh tubuhnya berwarna keemasan. Namun, ia membawa energi yang kuat, di punggungnya sepasang sayap emas. Ini adalah makhluk humanoid, sayapnya mampu menutupi langit. Dia menghentikan Raja Abadi Ao Cheng, suaranya serak dan suram. Membunuh seorang Raja Abadi muda dari 9 surga yang asal-usulnya mirip dengan alam kuno. Kau benar-benar melakukan ini? Ini adalah perubahan yang tak terduga. Semua orang terkejut. Siapa ini? Hanya Si Hao yang tahu bahwa saat itu, ketika dia berjalan dengan tubuhnya sebagai jalur benih, Tetua Agung membawanya ke banyak tempat keberuntungan alami untuk mencari peluang. Makhluk ini digali dari tumpukan tulang di dalam gua kuno tertentu, bukan milik era besar ini. Namun, Si Hao juga tidak tahu latar belakang orang ini. Dia tahu bahwa pria keriput ini masih memiliki napas udara, masih hidup, tetapi dia tidak bersiap untuk membuatnya mengambil tindakan. Itu karena jika seorang Raja Abadi ingin membunuh, tidak ada yang bisa menghentikannya. Itu seperti bagaimana dia tidak ingin penguasa wilayah terlarang dan yang lainnya mengerahkan seluruh kemampuannya, dia tidak ingin orang ini tinggal di sini, khawatir dia akan membuang hidupnya tanpa alasan. Raja Kunpeng dari 2 era besar yang lalu? Mata Raja Abadi Ao Cheng menjadi dingin dan dalam. Bahkan dia sangat terkejut. Ketika Si Hao mendengar ini, dia sangat terkejut. Sosok emas keriput ini benar-benar memiliki latar belakang yang hebat, bahkan lebih kuat dari Kunpeng milik 10 setan? Ao Cheng, kamu telah melewati batas, kata Raja Kunpeng. Jika raja ini ingin mengambil tindakan, siapa yang bisa menghentikanku? Siapa yang bisa mengatakan bahwa aku telah bertindak terlalu jauh? Belum lagi kamu sudah mati. Bahkan jika kamu masih hidup, kamu tetap tidak bisa menghentikanku. Raja Abadi Ao Cheng mencibir, mengatakan ini dengan mendominasi. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua tercengang. Raja Kunpeng mengalami bencana. Namun, legenda memang menyatakan bahwa dia sudah mati. Raja Kunpeng menghela nafas. Dia tidak menyembunyikan apapun. Dia hanya sisa-sisa keinginan, dagingnya juga tertutup luka, telah lama hancur, hanya disatukan dengan paksa. Apa yang disebut sisa keinginan adalah jejak yang tersebar, tetapi selamanya tidak dapat benar-benar bangkit kembali, tidak dapat kembali ke puncaknya. Semua orang yang menghalangi jalanku akan dibunuh tanpa kecuali. Raja Abadi Ao Cheng berteriak, mengambil tindakan dengan ganas, mendominasi tak tertandingi. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya, seperti yang dia katakan. Bahkan jika Raja Kunpeng di puncaknya datang, akan sulit untuk mengatakan apakah dia bisa menghentikannya. Tubuh Raja Kunpeng hancur berkeping-keping. Itu adalah luka-luka masa lalunya, tidak dapat membentuk tubuh sejati yang lengkap. Pada saat yang sama, penguasa wilayah terlarang, tulang lengan emas dan yang lainnya mengerahkan seluruh tenaga. Namun, pada akhirnya, mereka mengeluarkan suara-suara tajam, hancur, mati di sana. Tidak. Si Hao meraung, matanya menjadi merah tua. Demikian pula, tengkorak kristal itu juga hancur. Sementara itu, bola mata yang berdarah itu mengering. Tidak ada yang bisa menghentikan Raja Abadi Ao Cheng dan Raja Abadi Taisi. Tidak ada cara untuk menang. Si Hao melepaskan raungan yang hebat. Dia menyaksikan tubuh Raja Kunpeng hancur berkeping-keping, saat penguasa wilayah terlarang hancur, saat Ye Qingxian berubah menjadi hujan cahaya. Dia seperti binatang buas yang terluka, meraung, merasakan kebencian yang tak berujung. Dia sudah sangat marah. Dia merasakan gelombang kekuatan melonjak di dalam tubuhnya, meletus, akan meledak, mendorongnya menuju evolusi tingkat yang lebih tinggi. Hentikan dia. Ini benar-benar sedikit menarik, mampu meletus bahkan dalam kondisi kritis seperti ini, apakah dia akan berhasil menerobos, kata Raja Abadi Taisi. Pada saat ini, tangan besar Raja Abadi Ao Cheng menghantam, jejak tinju Raja Abadi Taisi juga hancur. Ini belum semuanya. Gelombang kekuatan Raja Abadi lainnya menyebar, Raja Abadi Yuan Shu juga menyerang, jarinya seperti pedang, menebas, cahaya abadi meletus tanpa henti. Di bukit abadi yang jatuh, kepala klan menyaksikan semuanya dengan dingin. Kemudian, dia keluar, di tangannya ada pagoda yang hancur. Karena ada karma, aku akan menyelesaikannya hari ini. Dia juga mengambil tindakan, tidak berharap Si Hao berhasil, menginginkannya mati. Dia menghasilkan pagoda yang hancur, menekan ke arah Si Hao.
Itu putih bersih seperti batu giok, bahannya sangat mirip dengan pagoda kecil di masa lalu. Kenyataannya, ini adalah bagian dari pagoda kecil itu. Langit runtuh dan bumi terbelah. Si Hao menyerang, menghadapi mereka, mengerahkan seluruh tenaga. Namun, ada batas kekuatan seseorang. Saat menghadapi kesengsaraan terobosan, dia tidak berdaya untuk membalikan langit. Bagaimanapun, dia bukan Raja Abadi. Dia diserang oleh Hao Cheng, Tai Si dan Yuan Chu, 3 Raja Abadi yang hebat. Sekarang, bahkan penguasa Valen Immortal Ridge mengambil tindakan, bagaimana dia bisa menghentikan mereka? Orang bisa melihat Si Hao bergegas keluar sendirian. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, bergegas ke 9 cakrawala, menuju ke kedalaman kosmos, bertarung dengan intens, langit semuanya berlumuran darahnya. Sayangnya, dia tidak bisa berjuang bebas. Tangan besar 3 Raja Abadi mengikutinya, menghancurkan dari waktu ke waktu, menyerang roh primordialnya sampai hampir meninggalkan tubuhnya. Dia tidak bisa menghentikan mereka. Ada juga pagoda yang hancur yang menekan, mengirim Si Hao jatuh beberapa kali, terus-menerus batuk darah. Si Hao seperti burung dengan sayapnya patah. Dia melepaskan teriakan, berjuang sendirian di dunia ini. Namun, pada akhirnya, dia masih menghabiskan segalanya, dipukul oleh 3 Raja Abadi yang hebat itu, dipukul oleh pagoda yang hancur itu. Pada akhirnya, roh primordialnya hancur berkeping-keping. Tubuhnya kuat, tidak lebih lemah dari seorang Raja Abadi, tidak hancur, tetapi roh primordialnya berbeda. PU 3 Raja Abadi Agung mengambil tindakan pada saat yang sama. Pagoda yang hancur itu juga turun, menekan dan membunuh roh primordial yang keluar dari tubuh Si Hao. PU Hari itu, darah berceceran di seluruh dunia, hujan darah mengalir deras. Ini adalah air mata surga, kesedihan Dao Agung, pemandangan tidak teratur dari kebanggaan surga satu generasi yang jatuh. Pada akhirnya, Si Hao masih tidak bisa melewati bencana ini. Dunia menangis, hujan darah mengalir deras. Ada hamparan merah tua antara langit dan bumi. Seluruh alam semesta menjadi warna merah tua, kabur dan samar. Ini adalah ratapan Dao Agung, membawa kesedihan yang luar biasa. Itu karena Si Hao sebelumnya telah memperoleh jejak inti surga, yang diakui oleh dunia ini. Meskipun dia melepaskannya pada akhirnya, dia masih beresonansi dengan dunia ini, sudah memiliki jenis hubungan dekat dan makna yang berbeda. Sekarang, dia terbunuh, roh primordialnya terhapus, menjadi hujan cahaya dan berhamburan ke dunia ini. Seluruh domain berbintang berguncang, membuat 9 langit 10 bumi bergemuruh dengan suara berisik. Tidak. Seseorang dari istana kekaisaran berteriak, rongga matanya terasa seolah-olah akan terbelah. Mereka melihat pertempuran di kedalaman kosmos melalui sebuah formasi, hasilnya sebenarnya suram dan tragis ini. Si Hao terbunuh. Tuan wilayah terlarang, tulang lengan emas dan yang lainnya semuanya hancur, hancur berkeping-keping di langit berbintang. Adegan ini terlalu menyedihkan. Di aliran bintang kosmos, angin dingin bertiup, suaranya seperti merintih. Tidak pernah ada angin di langit berbintang, namun hari ini, ada pemandangan yang tidak teratur ini. Si Hao meninggal, memicu terlalu banyak pemandangan yang tidak teratur. Di kehampaan, teratai darah muncul satu demi satu, berakar di kosmos. Setiap teratai mengeluarkan hujan darah dalam jumlah besar, pemandangannya sangat suram. Kemudian, kilat hitam muncul beruntun demi beruntun, awan darah menyebar. Pemandangan tidak teratur yang mengerikan muncul di mana-mana di 9 langit 10 bumi. Istana kekaisaran sangat berduka. Saat-saat terburuk telah tiba. Si Hao menemui ajalnya, ini menandakan runtuhnya istana kekaisaran. Bahkan penguasa wilayah terlarang yang awalnya seharusnya membawa semua jenderal dewa tewas, tengkoraknya berubah menjadi pecahan. Sekarang, naga-naga ini tidak memiliki pemimpin. Suara isak tangis yang hebat terdengar di seluruh dunia. Banyak jenderal dewa istana kekaisaran berasal dari desa batu, keturunan dari 800 prajurit sebelumnya. Sekarang, mereka merasakan kesedihan yang luar biasa. Semut bertanduk surgawi merau marah, matanya benar-benar merah, suaranya serak. Tuan, sisik-sisik di seluruh tubuh naga merah itu terbuka dan tertutup, sisik yang menantang itu bahkan hampir jatuh. Sisik itu penuh dengan kesedihan dan kemarahan, benar-benar ingin menjadi gila. Mereka sekarang dipisahkan oleh hidup dan mati selamanya, begitu saja. Mata Muking, batu penyerang ilahi, kaisar kupu-kupu,
Julin dan yang lainnya semuanya bersinar merah, membawa air mata, mengepalkan tangan mereka, gigi terkatup erat, darah mengalir keluar dari sudut mulut mereka. Heh! Suara dingin dan menghina bergema di seluruh dunia. Ini adalah Raja Abadi Aocheng. Akulah kehendak surga. Yang ini adalah karma terbesar. Siapa yang berani melawanku? Kalian semua terlalu menggelikan. Orang yang terbunuh hanyalah seekor semut, tidak layak mendapat perhatian. Raja Abadi Taisi berkata, yang pertama mundur. Raja Abadi Wanchu membawa ekspresi dingin, melihat ke alam bawah melalui gerbang abadi. Dia hanya menunjukkan senyum tipis, tidak mengatakan apa-apa, dan kemudian berbalik untuk pergi. Hong! Tangan kuning tanah besar Raja Abadi Aocheng yang terulur meraih ke arah kedalaman kosmos yang gelap dan hancur. Ada mayat di sana yang berlumuran darah. Aocheng, sudah cukup. Kamu bahkan ingin menghancurkan mayatnya? Ini sama sekali tidak cocok dengan identitasmu. Di dalam gerbang abadi, cabang persik abadi terulur, kuat seperti naga bertanduk, menghentikan tangan besar Raja Abadi Aocheng. Raja Pan mengambil tindakan, suaranya sangat dingin. Awalnya dia ingin mengambil tindakan, tetapi Raja Abadi Taisi dan Raja Abadi Wanchu, kedua ahli hebat itu berhenti di depan kediamannya, menghadapnya, mencegahnya melakukan apa yang diinginkannya. Terserah, kata Raja Abadi Aocheng. Meskipun demikian, kehendak ilahinya yang kuat tetap turun, segera menyapu langit berbintang ini, mencapai setiap sudut dunia ini. Meskipun dia adalah Raja Abadi, dia adalah individu yang berhati-hati. Hanya setelah memastikan bahwa tidak ada sedikit pun roh primordial Huang yang tersisa, bahwa memang tidak ada yang tersisa, dia pergi. Sebagai Raja Abadi, satu kehendak dapat memutuskan kosmos, memiliki kekuatan untuk mengetahui semua yang ada di bawah langit. Lupakan pemandangan di depan matanya ini, bahkan makhluk-makhluk yang tersembunyi jutaan dan jutaan tahun yang lalu. Jika dia benar-benar ingin menemukan mereka, dia dapat mengungkapnya. Aocheng juga pergi. Dia tidak ingin benar-benar berselisih dengan Raja Pan. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang benar-benar menghancurkan teman lamanya, penguasa wilayah terlarang. Jika dia terus bertindak dengan paksa, Pan King mungkin akan menjadi gila, melawannya habis-habisan di Immortal Domain. Di langit, pagoda yang hancur yang seputih salju seperti batu giok naik dan turun, bergerak melewati tubuh Si Hao. Tuan Jatuh Abadi Ridge jelas juga sedang menyelidiki. Pan King melepaskan niat membunuh yang dingin, menyebar keluar. Aku telah menyinggung teman Dao. Di dalam bukit abadi yang jatuh, sebuah suara terdengar dari dalam. Tuan klan ini menunjukkan kekuatan magis, membawa pagoda yang hancur itu pergi. Dia memastikan bahwa Si Hao memang mati, roh primordialnya terbunuh. Kenyataannya, tidak perlu terlalu banyak berpikir tentang hal itu. Lupakan Huang, bahkan jika itu adalah Raja Abadi sejati yang menghadapi serangan gabungan Aocheng, Taisi dan Yuanchu, menderita penindasan dari penguasa klan Valen Immortal Ridge, akan tetap sulit bagi mereka untuk lolos dari bencana. Ketika empat ahli ekstrim mengambil tindakan, siapa yang bisa menghadapi mereka? Di dalam istana kekaisaran, para hantu abadi mengungkapkan ekspresi aneh. Huang sudah meninggal, yang berarti istana kekaisaran telah mencapai akhirnya. Apakah akan runtuh di sini? Atau apakah orang lain akan maju, menggantikannya? Hari itu, para hantu abadi pergi. Pada hari yang sama, kabut-kabur mengelilingi istana kekaisaran, semua jenderal ilahi benar-benar menghilang, tidak ada jejak yang tersisa untuk ditemukan sama sekali. Berita ini memasuki domain abadi, memicu keributan. Seorang jenius yang menyerang di alam Raja Abadi terbunuh di tengah jalan dalam mencapai status Raja Abadi. Para abadi sejati terkejut, terutama mereka yang mencapai setengah tingkat Raja Abadi, gelombang dingin mengalir di punggung mereka. Mereka menyadari bahwa jika seseorang ingin mencapai tingkat Raja Abadi, mereka tetap perlu peduli dengan hubungan mereka dengan orang lain. Jika mereka mencoba menyerang di tingkat ini sendirian, seseorang mungkin akan merencanakan sesuatu terhadap mereka. Ada yang tertawa terbahak-bahak. Aogan dan yang lainnya yang sebelumnya berkonflik dengan Si Hao, dan bahkan keluarga umur panjang memiliki orang-orang yang bertepuk tangan, merasa senang. Adapun keluarga Raja Abadi Taisi dan Raja Abadi Wanchu, bahkan tidak perlu membicarakan mereka. Klan-klan ini selalu bersikap sombong, memandang rendah ke semua sisi, menyatakan secara langsung bahwa membunuh Huang dapat dihitung sebagai apa? Dia tidak tahu betapa luasnya dunia ini,
Seharusnya dibunuh. Bahkan seseorang seperti Huang ingin menjadi Raja Abadi? Teruslah bermimpi, dia bisa melupakannya selamanya. Bahkan seseorang seperti dia dengan sia-sia ingin setara dengan leluhur kuno klan saya, Raja Abadi Aocheng? Orang-orang klan Nao mencibir. Dia sudah tidak buruk baginya untuk dapat mencapai tingkat keabadian sejati. Dia benar-benar terbawa oleh delusinya. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Raja Abadi? Klan Raja Abadi Taisi juga memiliki orang-orang yang berbicara seperti ini. Si Hao terbunuh dalam pertempuran, menimbulkan gelombang kegaduhan di domain abadi. Sejak zaman dahulu, pemenangnya adalah mereka yang benar, ini sekarang ditampilkan secara maksimal di sini. Banyak orang tahu bahwa Aocheng, Taisi dan Yuanchu tidak bertindak dengan benar. Sebenarnya tidak ragu untuk membayar harga untuk turun ke alam bawah meskipun menjadi Raja Abadi. Semua ini untuk membunuh generasi muda. Itu benar-benar keterlaluan. Namun, tidak ada yang berani berkata terlalu banyak. Siapa yang berani menantang prestis Raja Abadi? Huang bahkan tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi 3 Raja Abadi yang hebat, namun dia tetap terbunuh. Ada beberapa orang yang sentimental. Di domain abadi, anak-anak muda dari 9 surga 10 bumi semuanya menghela nafas. Ini benar-benar surga yang cemburu pada para jenius heroik. Sungguh disayangkan dengan Huang. Dia memiliki bakat Raja Abadi, menyerang pada tingkat itu pada usia seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Mengejutkan seluruh dunia, tetapi pada akhirnya jatuh dengan sangat menyedihkan. Awalnya, dia seharusnya bisa langsung masuk ke surga, mengabaikan masa lalu dan masa kini. Tetapi pada akhirnya, dia dibunuh oleh Raja Abadi begitu saja. Teman-teman lama ini adalah saingan masa lalunya. Namun, kemudian, ketika mereka melihatnya bangkit dan terus-menerus menerobos, mereka lama mengubah pola pikir mereka. Sekarang, kematian Si Hao membuat mereka merasa menyesal, merasa kasihan, mendesah untuknya. Wu, kau mati begitu saja. Bukankah kau bilang akan meremehkan semua ahli dari masa lalu hingga sekarang, bahwa suatu hari, kau akan menjadi begitu kuat sehingga tidak ada seorang pun yang berani mengklaim sebagai penguasa? Di wilayah abadi, di sebuah bintang, kelinci giok bulan menangis, matanya sangat merah, penuh emosi. 10 tahun yang lalu, ia dibawa ke wilayah abadi. Meski begitu, penampilannya tidak berubah, rambut peraknya bersinar dan cemerlang, matanya besar seperti batu rubi, seolah-olah ia masih remaja. Di wilayah bintang lain, Qin Hao berlutut di tanah, matanya merah padam, air matanya mengalir deras. Tangannya terkepal erat, bahkan darah menetes keluar. Kakak, aku tidak bisa menerima ini, bagaimana kau bisa mati? Kau menyerang di alam Raja Abadi, tetapi malah terbunuh. Orang-orang tua itu pantas mati. Terlepas dari hal-hal yang terjadi ketika mereka masih muda, sekarang hari ini telah tiba, ia masih merasakan sakit yang tak tertandingi. Kakak laki-lakinya yang terlalu tinggi untuk dijangkau, menjulang di atasnya seperti gunung suci yang abadi, benar-benar meninggal hari ini. Ini sulit baginya untuk diterima. Si Hao. Di langit berbintang lainnya, Qing Yi bergumam, matanya meredup, air mata terus menetes, kehilangan kemegahan masa lalunya yang cemerlang. Dia merasakan sakit yang hebat di dalam, darah mengalir keluar dari sudut bibirnya. Aku sangat menyesal. Aku seharusnya tidak meninggalkan alam bawah sebelumnya, seharusnya tidak memasuki domain abadi. Aku juga menyesal telah merindukanmu lagi terakhir kali kita bersatu kembali di sini. Qing Yi menangis, dia tidak pernah merasakan sesakit ini dalam hidupnya. Dibandingkan dengan temperamennya yang biasanya menyendiri dan mengharukan, dia benar-benar berbeda. Jika kamu dapat muncul di dunia ini lagi, aku akan segera muncul di sisimu, tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Qing Yi meneteskan air mata, tubuhnya yang seperti batu giok es penuh dengan emosi dunia sekuler. Dia benar-benar ingin kembali ke masa lalu. 3.000 provinsi, dinasti istana kekaisaran runtuh. Hal ini membuat orang-orang sangat tersentuh, juga membuat mereka menyesal. Ini adalah bakat heroik yang mengubah surga yang bangkit di 9 surga 10 bumi. Seseorang yang seharusnya berada di atas sana, sebanding dengan Raja Abadi, namun pada akhirnya, ia jatuh ke keadaan yang menyedihkan. Bahkan istana kekaisaran yang ia dirikan langsung runtuh dalam satu malam karena para jenderal ilahi tidak ada lagi. Mereka yang meninggal-meninggal, mereka yang menghilang-menghilang. Sayang sekali, kita seharusnya mengambil alih. Ada begitu banyak kekuatan kehendak, seberapa bermanfaatkah itu untuk kultivasi? Para hantu abadi masih ada di sana. Mereka menyesal,
Cahaya ganas melintas di mata mereka. Kita bisa membangunnya lagi. Seorang hantu abadi berkata, tetapi tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Mereka takut menimbulkan ketidaksukaan dari para ahli domain abadi dan takut berakhir terbunuh. Meskipun para hantu abadi kuat, mereka bukanlah Huang, mereka tidak memiliki keberaniannya. Selama seseorang membawa dekrit Dao abadi, mereka pasti akan segera tunduk. Kita bergabung dengan Istana Kekaisaran, tetapi pada akhirnya tidak memperoleh apapun. Sebaiknya kita pergi ke makamnya dan menyerbunya. Tubuhnya jelas tidak sederhana. Salah satu mata hantu abadi itu memperlihatkan cahaya yang ganas, menatap sisa-sisa Istana Kekaisaran. Tempat itu telah hancur, dinding-dinding yang rusak di mana-mana, menjadi hamparan reruntuhan. Di gunung di belakang reruntuhan ini terdapat sebuah makam baru, Huang terkubur di dalamnya. Lupakan saja, sebaiknya kita tidak bertindak terlalu gegabah. Raja Pan mendirikan sebuah prasasti, bahkan Raja Abadi Aoceng memberinya wajah, tidak menyentuh mayatnya. Sebaiknya kita tidak menanggung karma. Benar, sebaiknya kita pergi dan mencari kesempatan untuk memasuki wilayah abadi. Kita juga tidak benar-benar menderita kerugian selama bertahun-tahun di Istana Kekaisaran, lagi pula, kita memperoleh kitab suci Dao abadi sejati. Dalam beberapa tahun terakhir, di reruntuhan Istana Kekaisaran, ada orang-orang yang datang untuk memberi penghormatan dari waktu ke waktu. Ini adalah akhir dari sebuah era. Kehidupan Huang berakhir, dia tetap tidak dapat menentang surga pada akhirnya. Di gunung belakang terdapat makam tanah, di sekelilingnya terdapat beberapa bunga segar. Beberapa orang mendesah, yang lain meneteskan air mata. Mereka adalah beberapa tetua dari Istana Kekaisaran, para pembudidaya di dalam kuil yang tersebar di seluruh tanah. Ketika mereka mendengar bahwa kuil pusat telah runtuh, mereka merasa sulit untuk menerimanya, tidak dapat mempercayainya. Mereka bergegas ke sini, membawa pengorbanan, memberi penghormatan, mereka semua membawa emosi yang besar. Selama tahun-tahun ini, pengadilan kekaisaran menjadi lebih makmur dengan setiap hari yang berlalu, lama menjadi warisan nomor 1 di 9 surga 10 bumi, melampaui semua yang lain. Itu sampai pada tingkat di mana Huang bahkan berani menghadapi para ahli domain abadi, membantai lebih dari satu abadi sejati mereka. Seberapa mulianya ini? Namun, pada akhirnya, Si Hao meninggal dan pengadilan kekaisaran runtuh. Dengan ini, semuanya runtuh, warisan ini selesai. Ada beberapa wanita muda yang terisak-isak. Menjijikan, mengapa seperti ini? Aoceng, Taisi, kalian semua adalah raja yang tidak bermoral, namun kalian memperlakukan seseorang di bawah kalian seperti ini. Apakah kalian takut Huang akan mengejutkan kalian suatu hari nanti? Seorang tetua sangat marah, mengutuk surga di sini. Siapa yang menangis? Tepat pada saat ini, sebuah kuburan besar retak, melepaskan jenis suara bingung ini. Di daerah pegunungan belakang terdapat sebuah lembah gunung, dengan asap mengepul. Sebuah makam besar retak, dan terdengar suara dari dalam. Hal ini membuat semua orang ketakutan. Banyak orang mundur, menatap ke arah itu dengan kaget. Gonggong. Seekor anjing menggonggong. Kemudian, semua orang melihat seorang pendeta Tao yang gemuk dan seekor anjing merangkak keluar dari makam itu. Cao Yusheng muncul. Dia selalu dimakamkan di makam yang sama dengan anjing kecil itu. Tanah yang menakjubkan dan gua pemakaman yang merampas keberuntungan alamiah surga dan bumi dibawa dari tempat yang berbeda. Beberapa tahun sebelumnya, selama pertemuan Istana Kekaisaran, ketika Si Hao membuat keputusan untuk menyerang alam Raja Abadi, dia telah memanggilnya dan anjing kecil itu, menggali makam mereka. Namun, kemudian, mereka kembali, menggunakan cairan asal ilahi yang diberikan Si Hao untuk menyegel diri mereka di sebuah makam besar khusus. Selama tahun-tahun ini, mereka selalu tidur. Itu pendeta Tao Cao. Seseorang berteriak. Ada orang lain yang mengenalinya. Ketika mereka menghitung total waktu, Cao Yusheng disegel sekitar 7 hingga 8.000 tahun yang lalu, tersembunyi di dalam sumber ilahi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan sampai hari ini. Cao Yusheng terkejut. Ketika dia mengetahui apa yang terjadi, dia merasa seolah-olah langit dan bumi terbalik, hampir jatuh ke tanah. Si Hao. Dia berteriak, bergegas menuju kuburan baru. Anjing kecil itu juga terkejut. Dia bergegas keluar, menggaruk tanah kuburan, ingin menggali kuburan ini. Apa yang kalian semua coba lakukan? Beberapa orang dari Istana Kekaisaran menjadi marah.
Meskipun mereka tahu bahwa latar belakangnya tidak kecil, mereka masih ingin melawannya. Namun, segera setelah itu, semua orang berhenti. Cao Yusheng menangis. Dia menggali tubuh Si Hao, berlutut di tanah, memeluknya. Tubuh heroik dan lurus yang digali itu berlumuran darah, ditutupi retakan. Orang bisa melihat betapa menyedihkan pertempuran itu. "Saudaraku," teriak Cao Yusheng. Rambutnya telah lama ditutupi rambut putih, tubuhnya menua dan menurun di tahun-tahun terakhirnya. Air mata dingin mengalir, terisak-isak dengan kesedihan. Tubuh yang dibawanya sudah dingin dan keras, tetapi masih heroik dan lurus. Orang bisa melihat betapa pantang menyerah dan tidak menyerahnya dia ketika dia masih hidup, berjuang sampai saat terakhir sebelum layu di dunia ini. Apakah semua darah esensinya telah mengalir keluar? Suara anjing kecil itu mendung. Si Hao mencapai keabadian, bagaimana mungkin darahnya menjadi sesuatu yang bisa disentuh orang biasa? Namun, tubuhnya merah cerah, penuh luka. Namun Cao Yusheng bisa langsung membawanya keluar. Hanya bisa dikatakan bahwa pertempuran ini terlalu hebat, dia mungkin telah menghabiskan semua vitalitas tubuhnya. Atau, Ao Cheng, Tai Si, dan Yuan Chu sangat ganas, menggunakan metode untuk menghancurkan fondasi daonya sepenuhnya, menghancurkan segalanya. Terlalu penuh kebencian. Anjing kecil itu mengeluarkan raungan rendah. Mereka semua terharu, terutama ketika mereka melihat Cao Yusheng berambut putih yang sudah berusia lanjut, namun masih menangis terseduh-seduh dengan cara yang begitu patah hati. Mereka semua merasa tidak nyaman. "Pergi, mari kita tinggalkan tempat ini. Meninggalkan Huang terkubur di sini terlalu tidak aman, pasti akan ada orang yang akan bersekongkol melawan tubuhnya." Anjing kecil itu berkata pelan. Cao Yusheng menyeka air matanya yang lama, mengangguk. Mereka mengatur sebuah formasi, menyegel misteri surga. Inilah yang terbaik bagi mereka. Hari itu, mayat Si Hao menghilang, dibawa pergi. Makam baru istana kekaisaran di gunung belakang kosong. Ini menjadi misteri. Setelah hari itu, tidak ada yang tahu kemana mayat Si Hao menghilang. Jadi apa? Dia sudah mati, roh primordial terbunuh. Apakah dia masih ingin membuat keributan? Sungguh lelucon. Di Valen Immortal Ridge, kepala klan mengatakan ini dengan dingin. Kemudian, dia langsung mengasingkan diri, tidak memperhatikan hal ini lagi. Dia menutup hubungan antara wilayah terlarang dan dunia luar, menjadi dunianya sendiri sekali lagi. Di dunia ini, banyak orang merasa menyesal menggantikan Huang. Awalnya dia akan menentang surga, mencapai status raja abadi di zaman tanpa kultivasi ini, tetapi nasibnya penuh dengan kemalangan, meninggal sebelum waktunya. Tanah pemakaman, ada orang-orang yang berdiskusi dengan tenang. Sayang sekali. Pohon muda yang bagus, tetapi dia terbunuh begitu saja. Ini adalah tempat tinggal gua yang besar, berbeda dari apa yang dibayangkan orang luar. Energi esensi melonjak, kekacauan primal menyelimuti udara, disertai dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan. Bahkan bumi bersinar, ini adalah bumi semua kehidupan. Di tempat itu, ada obat-obatan abadi yang bergoyang, aromanya menyerbu lubang hidung. Ini adalah tempat tinggal Raja Pemakaman. Itu tidak suram, sebaliknya lebih terang dari banyak tanah suci keluarga abadi, sangat cocok untuk kultivasi Dao. Tuan, tolong bantu saya dengan masalah ini. Saya ingin membawanya kembali, menyelesaikan karma besar itu. Seorang anak muda berbicara, rambutnya berkilau keemasan seperti dewa matahari. Kenyataannya, dia adalah seorang ksatria pemakaman emas bernama Sanzang, teman lama Si Hao. Tuan, tolong bantu. Di sampingnya, seorang wanita cantik dan genit berbicara. Penampilannya sempurna tanpa cacat, membawa pesona alami. Rambutnya yang merah menyala menjuntai. Dia adalah ksatria mayat emas Shenming. Keduanya sebelumnya telah bepergian dengan Si Hao, semuanya berhubungan baik. Kemudian, mereka menuju ke domain abadi, menuju ke dunia bendungan, sehingga mereka dapat dianggap sebagai teman di saat-saat sulit. Yang terpenting adalah mereka berbagi karma di antara mereka. Si Hao sebelumnya memperoleh sebatang obat 3 kehidupan. Bagi yang lain, itu tidak begitu berguna, tetapi bagi para ksatria mayat hidup, itu adalah harta yang tak tertandingi, yang dapat membantu evolusi mereka menjadi Raja Pemakaman. Saat itu, Si Hao menghadiahkan obat 3 kehidupan kepada mereka berdua, menukarnya dengan prasasti emas abadi kekosongan.
Dapat dikatakan bahwa obat tiga kehidupan, karma besar yang dapat mengubah mereka menjadi raja pemakaman. Terlepas dari apakah itu karena persahabatan atau kebaikan, mereka tidak pernah melupakannya. Bahkan saat itu, ketika mereka berpisah, keduanya telah bersumpah bahwa jika suatu hari tiba ketika sesuatu terjadi pada Si Hao, meninggal sebagai akibatnya, selama dia masih memiliki sebagian dagingnya yang tersisa, sebagian dari mayatnya, mereka pasti akan menjemputnya, memungkinkannya menjadi seorang ksatria mayat hidup. Pada saat itu, Si Hao langsung mengerutkan kening pada mereka, tidak ingin mendapatkan kesadaran setelah mati sama sekali. Sebaliknya ingin terus hidup sampai hari di mana dia bisa mengabaikan semuanya tiba. Siapa yang mengira hari ini benar-benar datang? Cao Yusheng dan anjing kecil itu menggendong tubuh Si Hao. Keduanya berjalan bersama. Mereka khawatir makhluk-makhluk dari daerah terlarang akan datang untuk mengambil mayat Si Hao. Karena orang-orang Valen Immortal Ridge mengambil tindakan, bahkan berani membunuh Si Hao bersama dengan Ao Cheng, Tai Si dan yang lainnya, apa yang tidak berani mereka lakukan? Selain itu, makhluk daerah terlarang juga mengambil tindakan, mencengkeram lonceng besar Raja Abadi tanpa akhir, terlebih lagi merebut jiwa senjata lonceng abadi milik Ye Qingxian. Anjing kecil itu menggertakkan giginya karena marah. Jika bukan karena tingkat kultivasinya yang terlalu rendah, ia pasti akan membantai jalannya. Mereka harus waspada terhadap dua daerah terlarang itu. Apalagi yang bisa kami lakukan? Bagaimana kami bisa menyelamatkanmu? Cao Yusheng berduka. Di masa lalu, ia adalah orang yang riang gembira. Si gendut ini selalu memiliki senyum di wajahnya. Namun hari ini, ia sudah tua dan berambut abu-abu, tubuhnya kurus kering, sangat putus asa. Ia benar-benar ingin menyelamatkan Si Hao. Guruku dikenal sebagai orang nomor satu dalam ramalan di Immortal Ancient. Dia melihat seseorang yang dapat mendikte waktu tanpa akhir. Bukankah itu kamu? Mungkinkah aku salah? Cao Yusheng menangis. Meskipun gurunya adalah orang nomor satu di bawah langit, dia masih tidak melihat siapa orang dalam ramalan itu dengan jelas, hanya samar-samar mengetahui bahwa orang ini benar-benar ada. Dengan muncul di dunia seperti ini sekarang, kita tidak punya banyak tahun lagi untuk hidup. Rentang hidup kita sudah mendekati akhir. Anjing kecil itu mendesah. Itu tidak besar, tetapi seperti Cao Yusheng, di tahun-tahun terakhirnya, ia sudah sangat tua. Huang, saudaraku, aku sangat berharap kau bisa hidup. Aku ingin melihatmu menjadi Raja Abadi, lalu menghancurkan Ao Cheng, Tai Si, dan Yuan Chu, bahkan mengalahkan seluruh domain abadi dan wilayah asing. Cao Yusheng meneteskan air mata. Ia sudah mencapai tahun-tahun terakhirnya, kini mengenang lebih banyak tentang masa lalu, menghargai persahabatan mereka, penuh keengganan. Namun, ia sekarang benar-benar putus asa. Ia membawa tubuh Si Hao, melarikan diri, namun tidak tahu kemana ia bisa pergi untuk menghidupkannya kembali. Tubuh Cao Yusheng sudah bungkuk. Saat ia masih muda, bulu anjing kecil itu berwarna hitam gelap, tetapi sekarang agak merah muda, hampir menjadi botak. Tiba-tiba, Cao Yusheng berhenti. Wajahnya menampakkan ekspresi rumit dan kemudian berkata dengan sangat tegas. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Ayo pergi ke tanah pemakaman, ini mungkin satu-satunya tempat di mana ia bisa diselamatkan. Ia memikirkan kata-kata yang diucapkan Si Hao kepadanya. Kenyataannya, Si Hao telah menceritakan pengalaman-pengalaman itu kepada semua orang di sisinya, memberitahu mereka bahwa dia punya teman di antara para ksatria mayat hidup, bahwa mereka mungkin akan menjadi musuh. Di Burial Earth, bertahun-tahun yang lalu, mereka telah membuka segel mereka, muncul kembali, tidak lagi terisolasi dari Imperial Pass di Desolate Border. Terakhir kali, ketika para hantu abadi berkumpul di pengadilan kekaisaran, mereka secara pribadi telah mengonfirmasi hal ini, membawa informasi ini. Ketika mereka memasuki Desolate Border lagi, Cao Yusheng melewati Imperial Pass. Statusnya sekarang sangat hebat, tidak ada yang menghentikannya, membiarkannya lewat. Di luar Desolate Border, mereka melihat seorang pria dan wanita, dua anak muda dengan gaya yang luar biasa. Mereka saat ini datang dari tanah pemakaman. Mereka tepatnya adalah Sanzang dan Shenming. Huang, dia ada di sini. Sanzang segera merasakan sesuatu. Dia adalah seorang ksatria mayat hidup emas, sangat sensitif terhadap mayat, terutama ketika dia merasakan aura Si Hao saat ini. Kalian berdua adalah Sanzang dan Shenming? Air mata dingin Cao Yusheng mengalir deras, sudah sangat berbeda dari temperamennya yang lebih muda dan gemuk. Dia tidak lagi bersemangat, sekarang memiliki semacam perasaan tidak berdaya, merasa seperti hidupnya gelap. Ini kita.
Sanzang segera bergegas. Cao Yusheng tidak lagi menyembunyikan apapun, mengeluarkan tubuh Si Hao, membiarkan mereka melihatnya. Bibirnya bergetar. "Tolong selamatkan dia. Ikut aku," kata Sanzang, secara pribadi membawa Si Hao, dan kemudian mengambil langkah besar menuju wilayah pemakaman. Mereka langsung menuju ke tempat tinggal Raja Pemakaman. Permukaan tanah bahkan meletus dengan cahaya ilahi 5 warna. Ini adalah bumi pemakaman dengan nilai yang paling mencengangkan, obat-obatan abadi yang tidak pernah mati bahkan tidak mau meninggalkan tempat ini. Sebaliknya lebih suka berakar di jenis bumi yang tak tertandingi ini. Tempat ini sebenarnya memiliki lebih dari 1 tangkai obat abadi. 2 tangkai bergerak maju mundur di sini. Layak menjadi jenius zaman ini, sudah mencapai jajaran 10 setan di usia ini. Sayang sekali, Ao Cheng terlalu ganas, menghapus semua roh primordialnya, benar-benar menyebarkannya. Raja pemakaman ini berkata sambil mendesah. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh gelombang kabut misterius dan mendalam. Dia duduk di sana, mengungkapkan kebenaran ini. Tidak mungkin, aku yakin dia pasti masih hidup, teriak Cao Yusheng. Raja pemakaman, tolong ambil tindakan, bantu dia memanggil jiwanya dan lihat apakah masih ada harapan, pinta Shen Ming. Jelas bahwa Raja pemakaman ini sangat mementingkan Shen Ming dan Sanzang, sangat memanjakan mereka. Jika ada orang lain, siapa yang berani berbicara kepadanya dengan santai seperti ini, mengajukan permintaan seperti ini? Hong! Pada akhirnya, Raja pemakaman secara pribadi menunjukkan sebuah metode di tempat tinggal ini. Dia mencari seluruh 9 langit 10 bumi untuk mencari petunjuk tentang fragmen roh purba. Namun, dia kecewa. Bahkan jika tubuh dan rohnya terhapus, pasti ada sedikit jejak. Ao Cheng, Tai Si, dan Yuan Chu terlalu ganas, mereka benar-benar menghapus semuanya. Raja pemakaman mengerutkan kening. Dia mulai curiga akan sesuatu, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya, menghela napas ringan. Biarkan dia menjadi seorang ksatria mayat hidup. Ketika kata-kata ini diucapkan, tidak diragukan lagi itu menyatakan bahwa Si Hao benar-benar mati total, bahwa tidak ada sedikit pun harapan. Tidak, teriak Cao Yusheng. Begitu dia menjadi seorang ksatria mayat hidup, apakah dia masih akan menjadi Huang? Shen Ming berjalan mendekat, membelai pipi Si Hao. Jadilah seorang ksatria mayat hidup dengan damai. Roh kuno yang dihasilkan tubuhmu mungkin akan menjadi cukup menakjubkan, balas dendam untuk dirimu yang sebelumnya. Lupakan Cao Yusheng, bahkan anjing kecil itu terkejut, tidak dapat menyetujui ini. Apakah kalian berdua punya metode yang lebih baik? Tanya Sanzang. Cao Yusheng dan anjing kecil itu membuka mulut mereka, dengan rasa sakit yang luar biasa. Pilihan ini terlalu sulit. Si Hao yang asli mati, apalagi yang bisa mereka lakukan? Saudaraku, berapa tahun yang dibutuhkan sebelum dia bisa menghasilkan roh primordial baru? Cao Yusheng bertanya dengan suara pahit. Dengan tubuh level 10 setannya, beberapa ratus ribu hingga 1 juta tahun seharusnya sudah cukup. Dia akan melampaui para ksatria mayat hidup lainnya dari masa lalu hingga sekarang. Kata Raja Pemakaman. Ratusan ribu hingga 1 juta tahun, era hebat apa yang akan terjadi? Pertarungan besar akan segera berakhir, kapan dia bisa menemukan Ao Cheng, Tai Si dan Yuan Chu, membalas dendamnya? Dia tidak bisa menerima ini. Siapa yang bilang era besar ini pendek? Siapa yang bisa bilang bahwa pertarungan besar akan berakhir? Ini adalah era besar yang paling aneh dan mengerikan dalam sejarah. Apa yang kamu lihat atau dengar di masa depan belum tentu benar, hanya dengan mengalami sendiri era besar ini kamu akan bisa mengerti. Kami menyebut era besar ini erat besar kuno yang kacau. Ekspresi Raja Pemakaman sangat serius, mengatakan ini dengan serius. Si Hao dimakamkan di bumi semua kehidupan. Di makamnya, obat abadi yang tidak pernah mati berakar, merebut keberuntungan alami surga dan bumi. Tempat ini menjadi sunyi, hanya Cao Yusheng dan anak anjing kecil yang tersisa. Setelah mengisi kuburan, mereka juga harus pergi. Namun, bulu halus Cao Yusheng berdiri tegak. Dia sepertinya mendengar suara tertentu. Dia kemudian membuka matanya lebar-lebar karena terkejut, berkata, "Apakah kamu mendengar ini?" Sepertinya aku mendengar Si Hao berbicara. Dia ingin kembali, ingin berubah menjadi Raja Abadi yang tak tertandingi dan membantai jalannya ke domain abadi, menaklukkan semua musuh. Bulu anjing kecil itu juga sudah lama berdiri tegak. Sepertinya aku juga mendengarnya. Namun,
Tidak ada reaksi apapun sekarang.